Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya malam ini dalam perihal kita ada masih yang mau ditanya jawabkan gitu ya Bang? Iya Ya, Ustaz, kemarin. masih banyak yang menyimpan bertanya-tanya. Jadi seperti ini, kita selalu mengawali sesuatu itu dengan kita selalu mengharap ridho ya atau rahmat Tuhan. Itu kita selalu mengharapkan itu dalam kita sebagai berhamba kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kita memulainya dengan bismillah, kita minta dipelihara dan kita mengambil namanya syafaat atau keberkahan dari Al-Quran. Makanya kita baca di awal. Jadi ayat yang saya baca itu ayat yang dia berkenaan dengan ingatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, dan di situ diingatkan lagi supaya senantiasa bersyukur agar tidak menjadi orang yang kufur nikmat, dia kufur gitu kan. Dan di situ diingatkan lagi wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Dan di situ
diterangkan lagi bahwa jangan dikatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Dan di situ banyak lagi sampai ayat yang saya di ujung saya membaca sampai mereka itu dapat ditunjuk gitu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi ampunan dan rahmat Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang ditunjuki. Jadi dia seperti itu. Jadi seperti pembahasan-pembahasan kita yang lalu-lalu, kata selalu kita mengingat Tuhan itu seperti apa? Kita selalu berzikir, menyebut namanya di senantiasa waktu-waktu kita selama menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara kehidupan sama hidup. Makanya di ayat itu dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tashkurun. Jangan kamu katakan orang yang mati atau yang terbunuh atau yang meninggal yang dia fisabilillah di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak, jangan dikatakan begitu. Sesungguhnya mereka itu hidup. Nah, bagaimana menyikapi antara hidup dengan kehidupan gitu? Kalau orang mati biasanya sudah tidak ada lagi di dunia ini gitu kan? Gitu kan? Tapi jangan dikatakan mereka mati kalau dia bersama atau dia di jalan Allah itu tadi, fi sabilillah gitu. Tapi kalau cerita kehidupan, nah itulah kita nanti dapat membedakan antara kehidupan dengan hidup. Kita mudahkan bahasanya dengan bahasa yang sangat sederhana. Kalau kehidupan itulah dunia. Maka di situ ada kebutuhan, ada keinginan, ada perbuatan-perbuatan yang mau dicukupi selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dan hidup itu akhirat gitu. Jadi katanya ada dunia dan akhirat. Kenapa orang ketika hidup di dunia selalu dikatakan, kita kan selalu berdoa tuh ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana atina, berilah kami kebahagiaan hasanah di dunia dan di akhirat gitu. Dan dijauhkan dari azab api neraka. Artinya apa? Jadi selama orang menjalani kehidupan itu dia pasti akan diuji oleh Tuhannya. Maka di situ di ayat setelahnya tadi itu ada katanya wala taqulu lima yuqtali. Itu setelah ayat itu tadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi di situ dibilangkan kamu akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan buah-buahan gitu. Kita kalau artinya itu kan kebutuhan hamba semasa dia menjalani kehidupan di dunia. Ada rasa takut ya. Takut apa nih sekarang? Takut apa bang? Hidup menjalani kehidupan di dunia. Takut susah gitu kan? Kan banyak judulnya tuh. Takut apa bang? Takut perkara-perkara yang mengganggu gitu. Perkara yang mengganggu, misalnya kita dibegal gitu ya. Kalau abang takut bang? Kayaknya abang nih pemberani nih. Nggak takut apa-apa nih. Kayaknya gitu bang ya? Takut loh Ustaz. Oh, takut juga rupanya. Takut nggak makan. Nah, tadi itu berkaitan dengan buah-buahan. Jadi orang karena takut nggak makan dia harus bekerja katanya gitu. Padahal harus yang ditakuti itu, yang sebenar-benarnya yang harus kita takuti itu apa? Kembali ke ayat di awal. Tadi kan kita disuruh fazkuruni azkurukum. Ingat kamu, aku, maka aku akan ingat kamu kata Tuhan. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukur kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Ya orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar.
Gitu. Jadi dikatakan di situ artinya kita itu yang paling kita takutkan itu abang-abang kalau kita itu lupa sama Tuhan. Maksiat yang paling besar itu adalah nih ya. Itu kan manusia itu dia ada yang Islam itu ada manusia yang fasik, ada yang munafik, ada yang syirik. Kalau fasik dia tidak sesuai dengan perbuatan. Kalau munafik tidak sesuai dengan ucapan. Kalau dia syirik, nah ini dia sudah menduakan. Artinya segala sesuatu itu kan Allah memberi kabar. Alladzina idza asabathum musibah gitu. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi di ayat yang sebelumnya itu mereka itu dikatakan beri kabar kepada mereka yang sabar gitu apabila tertimpa musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka semua itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini semuanya proses. Kalau digambarkan, ini kan ayat ya. Ayat ini dia pasti ada pelakunya di ayat itu gitu. Orang yang paling beruntung itu sebagai manusia di muka bumi ini dialah orang yang menjadi hamba Tuhan itu bersama Rasul junjungannya. Jadi paling tidak dia masuk ke dalam cerita ayat itu gitu. Jangan-jangan kita nggak masuk ke dalam cerita ayat itu. Harus tahu kita di situ ada disuruh ingat, disuruh bersabar, disuruh kita ada yang mati fisabilillah, yang orang bilang syahid. Di situ bahkan ada sampai ulaika mereka ditunjuk gitu. Gitu, Bang. Jadi apa yang ditakutkan tadi sebenarnya pada diri kita ini? Takut lupa. Lupa sama Tuhan. Gitu. Jadi harus mengerti. Itu ada makna rahasia yang paling orang tidak banyak tahu. Contohnya begini. Kenapa saya bilang takut atau lupa? Itu suatu sifat kewajaran sebagai seorang manusia gitu. Tapi kalau dia sudah datang peringatan kepadanya, terus dia lupa, ini namanya apa? Pura-pura lupa ya. Contoh begini, kalau kita membangunkan orang yang tidur sama orang yang pura-pura tidur, mana lebih susah? Tidur. Pasti begitu, karena dia pura-pura tidur, sudah tahu dia dibangunkan, kan dia pura-pura tidur. Ya udah, dia pura-pura aja nggak mau bangun gitu. Sama itu. Kalau orang yang tidur dibangunkan mungkin dia bisa bangun. Kecuali tidurnya tidur mati lah. Makanya tidur itu membangunkannya ada nada dering sama layar sentuh. Kalau nada dering, bang bangun bang, bang bangun. Udah bangun abang nih. Iya. Tapi kalau dibilang bang bangun bang nggak bangun juga, ini pakai layar sentuh. Disentuh. Bang bangun bang. Nah, disentuh dia. Itu pakai layar sentuh. Kalau di nada dering nggak bisa, layar sentuh nggak bisa, udah pakai motif ini, mode hujan buatan. Dulu mak kita kalau bangunin sahur ya kan, kalau dibangunin nggak bisa, ambil air langsung dipercik-percik ke wajah. Jadi terbangun dia. Gitu. Barulah dia bisa terbangun. Berarti 3 mode untuk membangunkan seseorang. Itu kalau orang tidur. Yang susahnya tadi tuh yang kalau pura-pura tidur. Makanya kita jangan pura-pura lupa. Nah, kita kembali ke cerita ayat. Kenapa Allah mengingatkan fadzkuruni adzkurkum gitu. Ingatlah kamu aku, maka aku akan ingat kepadamu. Sesungguhnya di situ adanya sifat kelupaan kepada seorang hamba, makhluk. Kita makhluk enggak? Kita makhluk. Nah, dari semua ciptaan Tuhan yang punya sifat lupa itu ya manusia. Kalau hewan, tumbuhan, angin, air, api, apalagi matahari, itu semua makhluk yang diciptakan itu tidak ada lupanya. Karena kalau lupa susahlah kita. Contoh nih ya, angin lupa dia berhembus gitu. Kepanasan lah bang. Air lupa dia mengalir gitu misalnya. Ya, payahlah beku, nggak bisa bang mandi, nggak bisa minum, beku dia masih. Baru matahari dia lupa bersinar gitu. Wah gelaplah dunia ini. Gelap ya om? Gelap. Jadi apa lagi?
Makanya abang jangan lupa. Lupa apa? Mengingat Tuhan. Itulah manusia itu diingatkan dia, agar dia jangan lupa. Contoh kecil begini. Abang pernah bayi, bang? Pernah Ustaz. Pernah kan? Kalau kata pernah itu berarti dia harusnya ingat kan? Ingat waktu bayi. Gak ingat Ustaz. Ingat waktu bayi ya bang? Ingat. Gak ingat Ustaz. Kenapa nggak ingat? Karena lupa. Kenapa dibilang lupa? Padahal dulu pernah bayi. Tapi kenapa nggak ingat? Ya lupalah gitu ya kan. Nah sekarang mengenai ayat fazkurni azkurkum itu, kenapa saya menanyakan abang pernah bayi? Terus ditanya pernah. Ingat waktu bayi? Enggak, karena masih kecil itu. Ya karena lupa itu. Nah logikanya saja, bayi saja lupa. Dulu pernah berjumpa dengan Tuhan? Pernah di mana? Sebelum jadi bayi. Sebelum jadi bayi di mana? Kata pernah di situ ada kalimat yang dibahasakan di dalam penggambaran ayat itu. Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Kau saksikan aku Tuhanmu? Ya, aku saksikan engkau Tuhanku wahai Allah. Nah, di situ sebenarnya itu kan kalimat seperti itu. Dalam rahasia di balik kalimat itu, di situ ada janji. Ingat dulu janjinya abang sama Tuhan apa? Ingat? Om ingat om? Janji sama Tuhan dulu ingat? Apa tuh Ustaz? Kenapa lupa? Karena wajar saja, waktu bayi saja sudah di dunia lupa, apalagi di alam ruh itu kan waktu di alam ruh kita sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhan, udah kita persaksikan iya. Terus kan ada janji kita itu kepada Tuhan, sehingga kita diantarlah ke dunia ini gitu. Jadi Ustaz, supaya kita ingat pas janji kita dulu itu. Nah, gimana, Ustaz? Kalau kita mau tahu janji kita itu kepada Tuhan, yang paling dekat orang yang ingat janjinya kepada Tuhannya itu apabila dia diingatkan oleh junjungannya. Siapa itu? Kalau di awal Nabi dan Rasul gitu kan. Di akhir, di pertengahan ada wali-wali Allah diantar untuk mengingatkan janji itu tadi. Dan di akhir itu pasti ada Rasul lagi diantarkan untuk mengingatkan janji kita itu kepada Tuhan itu apa gitu. Kalau dia bukan orang-orangnya Rasul, dia bukan orang-orangnya Nabi, dia bukan orang-orangnya yang mengikut wali Allah. Kalau di akhir zaman ini, kalau dia bukan orang-orang yang mengikut kepada Al-Mahdi, dia nggak akan tahu itu apa janjinya dulu kepada Tuhan sewaktu di alam ruh. Karena apa? Karena waktu bayinya saja sih dia sudah lupa. Bagaimana mau mengingat waktu di alam ruh? Jauhlah langit daripada bumi. Abang mau ingat janji abang sama Tuhan? Allah Ustaz. Bentar ya, aku tanyakan dulu ya, boleh nggak ya? Ya Ustaz. Nanyanya sama siapa? Itu tadi. Makanya dia harus, nah untuk hal itu, karena itu dia sifatnya dirahasiakan. Ini kan umum nih, ya nantilah sesiap dari sini. Tapi abang janji, kalau sudah mengingat janjinya, pegang itu sampai mati. Agar apa? Ingat kembali ke ayat itu, washkuruli wala takfurun. Karena di situ setelah dia mengingat janjinya kepada Tuhan, ya, dia di situ disuruh bersyukur. Makna bersyukur apa? Nah, yang tadi itu nanti ya. Apa janjinya itu nanti aja. Nah, kita masuk kepada bersyukur. Seandainya nih abang sudah disampaikan oleh sosok seorang Rasul junjungan gitu. Rasul junjungan abang, terus abang harus bersyukur di situ. Kata bersyukur itu orang itu dia berkarya. Artinya dia berbuat sesuatu untuk junjungannya. Gitu. Dia bersyukur untuk, kalau dia tidak berbuat sesuatu, tidak berkarya untuk junjungannya, gitu kan? Dia ini nanti menjadi orang yang kufur. Artinya dia menutup dari rasa bersyukurnya. Bersyukur itu berkarya, artinya dia berbuat. Nanti kita contohkan apa perbuatannya. Contoh nih, kata berkarya itu tadi, kita ambil sejarah contoh kepada leluhur kita di awal. Berkaryanya seorang hamba Tuhan itu,
yang mereka sudah tahu beritikat kepada janjinya kepada Tuhan atas pemberitahuan dari Rasul junjungannya, mereka itu berkaryanya itu ketika mereka akan, nanti kan ada ujian tuh, dikasih itu. Apa? Itulah mereka itu bersyukur itu dia berkarya. Pada saat itu Rasul junjungan mengadakan seperti berperang gitu misalnya. Ini berperang nih. Kira-kira ini berperang nih bakal mati nih. Berperang bakal mati nggak? Kalau kalah, matilah dia gitu. Tapi sebetulnya dia tidak mati kalau dia berperangnya bersama Rasul. Nah, itulah sifat bersyukurnya si seorang hamba tadi itu, dia berkarya, dia berbuat sesuatu. Karyanya apa? Iya, dia ikut berperang. Makanya setiap masa peperangan di masa Nabi itu dia berjumlah bilangannya. Contoh nih, kalau perang itu kan ada perang Uhud, ya kan? Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang Khaybar. Itu kan semua peperangan itu setiap masa itu dia memiliki jumlah yang berbeda. Misalnya contoh waktu perang Badar, jumlah sahabat Nabi itu jumlahnya 300-an. Ada yang membilang 313. Oke. Berarti jumlahnya sudah ditentukan, jumlahnya ratusan. Waktu di perang Uhud jumlahnya misalnya ada ribuan. Nah, begitulah. Jadi gitu. Jadi berarti di situ kan ada pergeseran jumlah ya. Tapi konteksnya sama-sama berperang. Tapi ada pergeseran jumlah. Maksud saya di situ, mungkin saja orang yang waktu dia berperang di perang Uhud, yang ikut di perang Badar ini dia ikut juga. Tapi pasti ada kemungkinan besarnya sewaktu di perang Uhud dia ikut, waktu di perang Badar dia tidak ikut. Kenapa? Karena ada pergeseran jumlah di situ. Makanya siapa orang yang paling banyak bersyukurnya, dia di setiap medan perang itu dia ada menemani Rasul junjungannya. Karena dia mau berkarya sebagai apa? Sebagai prajurit Nabi. Gitu, paham? Ngerti nggak? Ngerti. Paham ya? Jadi tahu dia bersyukurnya kalau makna bersyukurnya dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dia berkarya dalam medan peperangan. Tapi kalau dia atau mau perang-perang aja enggak kan? Kan damai-damai lah ya, kita juga mau beribadah. Makanya dihitung Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah, pada masa itu menerima wahyu di usia 40 tahun. Wafat di usia 63 tahun. Selama 13 tahun itu menegakkan kalimat tauhid. Taulah Bang, kalau menegakkan kalimat tauhid di masa Nabi itu makanya mereka berperang. Gitu. Nah, setelah Fathul Mekah mereka memenangkan peperangan itu, Islam berjaya, sudah berarti ada sisa 10 tahun lagi. Nah, 10 tahun itu beribadah. Ustaz. Ya, barulah beribadah gitu. Makanya di situ banyak yang beriman. Makanya Nabi setelah itu dia hijrah ke Madinah. Makanya ayat-ayat yang turun di Mekah sama ayat yang turun di Madinah tidak sama. Contohnya, kalau ayat yang turun di Mekah bunyinya ya ayyuhan nas, hai manusia, masih manusia, belum jadi orang. Tapi setelah di Madinah ayat itu ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang-orang beriman. Makanya kalau ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ini semua perintah ibadah. Perintah ibadah, berbuat seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya begitu-begitu perintahnya, bersedekah gitu. Jadi dia begitu. Disitulah nanti yang tadi bersyukurnya dia berperang. Setelah masa pergeseran waktu lagi, nanti dia sifat bersyukurnya itulah tadi. Dia beribadah, dia berzikir, dia berpuasa, semualah situ, dia berhaji. Udah di situ sifat bersyukurnya, dia berbuat itu gitu. Makanya sampai sebagaimana dia banyak bersyukurnya dia itu agar dia tidak menjadi orang yang kufur nikmat. Barulah dia masuk ke dalam perintah. Makanya kita bilang di awal perintahnya itu seperti menegakkan kalimat tauhid, di akhir dia sudah mulai beribadah. Makanya bunyi ayatnya sudah berubah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Orang-orang beriman, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat.
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Coba saya mau tanya nih, atau abang yang mau nanya, Iya Ustaz. makna apa itu sabar bersyukur gimana bang? Konteks sabarnya nih gimana Ustaz? Sabar banyak ngaku sabar Ustaz. Ya ada bang sabar, Contoh ada gini, om sabar gitu ya. Sabar yang gimana tuh Ustaz? Sabarudin. Oh, Sabarudin. Iya, Udin sabar gitu ya. Jadi gini, makna sabar, tapi memaknainya dengan ayat tadi ya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kan banyak orang misalnya tertimpa musibah, entah kemarin misalnya ayahnya meninggal, datang abang ini bilang sama abang ini, sabar ya bang, sabar ya, Allah bersama orang yang sabar, kata abang ini sama abang. Kira-kira itu sudah pas nggak kayak gitu bahasanya? Berarti abang disuruh sabar, berserah, pasrah dengan musibah yang abang terima gitu. Berarti nanti kata dia Allah bersama orang yang sabar. Berarti abang nanti bersama Allah gitu. Tahu loh Ustaz. Nggak tahu. Karena abang itu kalau kayak gitu kalimatnya kan sering terjadi ya di Itu banyak sosial di- ya. Apa ini Ustaz? Sabar ya bang, Allah bersama orang yang sabar gitu. Kalau cuman begitu aja terus ada musibah, terus dia pasrah, terus dibilang dia Allah bersama orang yang sabar, nggak begitulah. Yang orang yang bersabar yang bersama Allah itu, kembalikan lagi sebelum ayat itu gimana? Orang yang sabar bersama Allah itu, dia di awalnya tadi itu kan fadzkuruni adzkurkum. Dia mengingat Allah, artinya dia senantiasa berzikir. Dia bersyukur. Maka disuruh setelah itu cari pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dia sholat. Ya, barulah apabila makanya diterangkan di situ apa Allah bersama orang yang sabar, dia gitu. Nanti enggak ada musibah terus dia ketika dikatakan itu sabar ya bang gitu, masa dia dikatakan orang yang bersabar bersama Allah, Allah pun mau melihatnya begitu. Kenapa mau? Kau pas ada musibah aja kau baru berserah apa gitu, sebelumnya. Iya Ustaz. Jadi itu berurut gitu. Nah baru dia masuk ke konteks dia itu wala taqulu lima yuqtalu, dan jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati, sesungguhnya mereka itu hidup. Itulah yang dibilang mati syahid gitu. Jadi makna sabar itu diantaranya bang, apa-apa yang kita inginkan tidak terjadi. Kita menginginkan sesuatu tidak terjadi, malah sebaliknya, apa-apa yang tidak kita inginkan malah itu yang terjadi. Tapi artinya kan tidak mau kita gitu kan. Itulah ujian buat seseorang itu, betul nggak dia bersabar. Setelah dia berzikir, mengingat Tuhannya, dia bersyukur, dia sholat, terus tertimpalah oleh dia musibah. Apakah dia tetap berzikir, dia bersyukur? Itu diuji di situ. Kalau sudah seperti itu orangnya, inilah betul-betul dia bersama Allah gitu. Emang abang mau bersama Allah, Pak? Mau Ustaz? Mau? Yakin? Nanti nggak sanggup, semuanya mau bersama Allah. Nanti udah dekat, takut. Orang pasti pikir, kok takut ya? Gini aja, ngambil gambarannya. Kita bukan membandingkan atau mensetarakan ya. Abang kalau sama dia dekat, nyaman nggak nih? Abang berdua nih? Nggak nyaman. Nggak nyaman? Nggak nyaman. Abang sama dia nyaman nggak? Biasa aja Ustaz. Biasa aja. Kalau nyaman, saya malah curiga. Curiga kenapa? Jangan-jangan abang nih suka sama sesama ya kan? Waduh, bahaya nih. Sesama manusia Ustaznya. Iya, maksudnya sesama lawan jenis. Jadi gitu, itu canda aja ya. Jadi gitu. Artinya kita itu tidak semudah itu. Kenapa saya bilang sanggup dekat sama Tuhan? Kira-kira gini gambarannya, bukan yang tadi itu nggak usah itu hanya apa aja. Gambarannya begini. Yang dekat sama Nabi itu siapa? Sahabat. Para sahabat. Pernah baca riwayat para sahabat? Pernah nggak?
adalah beberapa Ustaz. Adalah beberapa ya. Kira-kira enak nggak riwayat hidupnya? Asik bertempur aja Ustaz. Siap nggak? Udah gitu aja mengukurnya. Contoh, kita ambil yang paling sohor, Sayyidina Abu Bakar. Tahu Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tahu nama aja Ustaz. Tahu nama aja. Tahu. Orangnya nggak tahu ya, betul. Tahu nama aja. Nah, leluhur kita di awal, mereka itu awalnya misalnya Sayyidina Abu Bakar seorang yang sangat dihormati di kala itu, memiliki harta yang banyak. Habis semua hartanya, Bang. Untuk apa? Untuk dia bersyukur mengikut kepada nabinya. Kira-kira abang bisa nggak seperti itu? Udah jawab aja sendiri. Jangan di sini jawabnya. Saya ngasih gambaran aja. Tadi katanya mau dekat sama Allah. Dah, contoh lagi. Siapa lagi? Banyak. Jadi artinya gini, sanggup nggak kita melakukan pengorbanan-pengorbanan itu agar kita bisa bersyukurnya kepada seorang junjungan itu. Itulah namanya bersyukurnya itu bertempat. Karena kalau kita mau bersyukurnya tidak bertempat, tidak bisa. Kan tadi udah saya bilang di awal, bersyukur itu artinya berkarya, berbuat. Jadi misalnya ini abang mau perang, kalau perangnya mati tapi bersama junjungannya, ini fisabilillah namanya. Kan ada lawan tandingnya. Siapa lawan tandingnya di masa itu? Musuh dari kafir Quraisy gitu. Mereka berperang juga nya, mati. Kira-kira dia mati syahid enggak? Fisabilillah enggak? Mati sadis Ustaz. Oh, itu mati sadis. Ya itu baru betul. Artinya begitu. Saya membilangkan itu terjadi sejarah yang telah lalu. Itu artinya mereka itu bertempatnya dia gitu. Makanya kita dalam melakukan sesuatu hal itu harus bertempat. Sabarnya harus bertempat, Bang. Bersyukurnya harus bertempat, sholatnya harus bertempat, zikirnya harus bertempat agar diterima. Kalau nggak bertempat mana diterima? Bagaimana kita mengetahui tempat itu Ustaz? Bagaimana kita mengetahui tempat itu? Itu apa? Contohnya kan tadi Ustaz bilang sholat harus bertempat. Iya. Terus apa lagi? Tempat yang bagaimana ini kan? Kalau abang kemarin tuh nanya tempatnya di sajadah, bukan. Itu alat untuk salah satu pelengkap alat sholat aja. Maksud bertempat itu, Bang, dia gini, kita buka rahasia sedikit ya kan. Kata bertempat itu kenapa ya dibilangkan di dalam sholat itu fawailul lil musallin gitu. Celakalah mereka orang yang sholat gitu. Bang, kalau yang sholat aja celaka, yang nggak sholat gimana kira-kira, Bang? Yang parah lah. Lebih celaka lagi gitu kan? Yang sholat aja celaka. Gitu. Jadi gini, kata bertempat itu, kenapa orang itu yang celaka? Karena dia gini, di dalam diri seseorang itu dia kan memiliki namanya akal. Dia memiliki hati nurani, kolbu. Dia juga memiliki ruh. Gitu kan? Nah, udah dapat gambarannya? Belum juga. Jadi pada saat sholat, ya di dalam jasadnya itu ada di situ terkumpul akalnya, kolbunya ada juga ruhnya. Kalau enggak mati nanti, Pak. Jadi itu yang sholat. Caranya nanti di luar inilah, di luar ini kan saya bilang ada batasan kita berbicara di umum, ada batasan kita berbicara pada saat privasi gitu. Artinya sudah layak enggak mereka menerima ini gitu. Makanya kan saya bilang orang yang ingat janjinya kepada Tuhan itu waktu di alam ruh itu orang-orang yang bersama junjungannya saja. Kalau tidak mana bisa belajar gitu. Kan ada kiasan-kiasan. Kalau belajar melihat buku, belajar sama siapa? Udahlah nggak usah disebut gitu. Kalau belajar sama manusia bakal menjadi, udah tahulah itu kalau mati. Dia harus belajar itu kepada Allah. Untuk supaya belajar kepada Allah, dia harus bersama bimbingannya, junjungannya gitu. Kalau guru, paling tidak gurunya itu seorang wali yang mursyid. Gitu. Bang. Ini bukan mensulit-sulitkan keadaan, kita mengatakan hal yang sebenarnya.
Paham ya? Udah bisa masuk lagi ke cerita yang lain? Ini Ustaz. Ya. Jadi Ustaz kan ya, sini dalam bertempat tadi kan akalnya gitu. Iya, coba Jadi- pegang. Jadi apabila kalau dia sholat lah, Iya. sholat itu akal yang main. Iya. Apakah dia itu kena fawailul musholin tadi? Ya, oke. Akalnya main kayak mana nih, Om? Ya, makanya main. Mengingat yang lain gitu. Atau sholat lakunya akal yang main kan gitu. Ah, Nah, gitu. sebenarnya awalnya dia nggak niat sholat, Iya. nggak kepingin, tapi karena orang sholat semua apa? Orang malu aku akalnya main kan? Iya. Nah, sholat laku aja gitu. Jadi gitu. Itu masih bending seperti itu. Artinya dia masih mengerjakan. Sebenarnya Masih ada, itu namanya dia sadar diri. Iya, yang lain sholat kenapa aku enggak gitu. Akalnya main gitu. Kira-kira nih kita misalnya lagi di jalan, naik kendaraan. Naik kendaraan gini atau gini? Abang naik kendaraan gini atau gini? Dayung. Oh gini? Dayung. Dayung, berarti naik sepeda. Jadi gitu. Pada saat kita berkendaraan lah contoh gitu kan. Atau pada saat kita melakukan sesuatu hal yang dia tidak perihal sholat gitu. Pada saat kita melakukan itu, terus kita mengingat sholat gitu. Itu masih bening orangnya. Seperti yang Om katakan tadi. Daripada pada saat sholat mengingat yang lain-lain. Sendal aku baru nanti hilang pula. Kenapa? Udah aku amankan belum ya? Nah ini itu tadi itulah. Makanya dia harus betul-betul disolatkan akalnya itu gitu. Supaya dia tidak fawailul lil musholin. Caranya gimana? Ya kan saya bilang nantilah. Itu kan ada cara, metode itu, cara itu pasti ada. Kullu say'in sababun. Setiap-tiap perkara itu ada sebabnya. Kullu say'in alamah. Setiap-tiap perkara itu ada tanda-tanda alamat cirinya gitu. Saya kan di sini kita hanya bercerita, mengasih gambaran. Kalau saya kasih tahu caranya di sini, apa memang mau sekarang abang mau sholat gitu? Kan enggak. Makanya saya bilang nanti. Kalau memang mau berkelanjutan gitu. Gitu bang. Ini udah akhir zaman nih bang. Bang, abang udah nikah? Belum Ustaz. Belum, abang? Belum juga. Abang udah ya? Udah, Dari wajahnya nampak ya kan. Kalau om udah pasti lah ya kan. Bang, kalau abang tidak menikah, abang miskin. Supaya abang kaya, abang nikah bang. Kenapa saya bilang gitu? Iya, miskinun miskinun miskinun. Nikahun. Rajulun. Iya. Laisa lahu imra'atun. Wa in kana gonian ya Rasulullah. Qala wa in kana gonian. Miskin, miskin, miskin. Orang laki-laki dan perempuan yang tidak menikah. Jadi ditanya bagaimana kalau dia memiliki harta yang banyak. Walaupun hartanya banyak. Tetap aja miskin. Miskinnya di mana ya gitu ya. Orang yang gak menikah miskin gitu. Jadi gini. Gambarannya. Abang kendaraan tadi punya gini. Abang ini dayung katanya ya kan. Abang ini gini gitu. Punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan. Wih, ini orang kaya nih. Tapi kok dibilang miskin? Iya, karena nggak punya istri bang. Makanya bang, kalau nggak bisa dapat gadis, cari janda. Tahu abang janda? Abang harus cari janda. Abang cari janda. Abang cari janda. Om cari janda. Aku juga harus cari janda. Apa janda itu Ustaz? Kok jadi Kok janda jadi Ustaz? janda nih ya kan? Iya. Janda itu harus dicari. Kalau enggak abang nanti nggak bisa dekat sama Allah. Abang harus cari janda. Nyarinya gimana? Atau ditengok-tengok aja? Nggak gitu. Abang cari janda, caranya abang nikah sama gadis. Kalau menikah itu perintah Allah nggak? Ya, Ya, Ustaz. Perintah Allah ya. Kok gitu ya bahasanya ya gitu ya. Abang cari janda tapi nikahnya sama gadis. Kayak mana itu ya? Awak disuruh cari janda, nikahnya sama gadis gitu. Pak, Gimana? sekaligus 2 kali Ustaz. Oh mau dua-duanya? Gitu. Gadis sama janda? Ya harus, bagus itu. Cari aja Ustaz, apa enggak diapain? Jadi pasti ini tanda tanya besar kali nih. Ini lagi nih. Abang ini tanda tanya besar kali nih. Jadi maksud saya itu, kalau orang dia mau mendapatkan
mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan sebagai orang beriman? Mendapat rahmat Allah, ridha Allah gitu kan. Makanya saya bilang cari janda supaya mendapat ridha Allah. Janda itu maksud saya jalan menuju ridha Allah. Jangan abang asal-asal pikirannya janda yang di sana. Wah, yang di sana udah mikirnya udah jauh-jauh nih. Enggak, janda itu maksudnya jalan menuju ridha Allah. Salah satu jalannya abang menikah, bang. Nikahi gadis. Makanya saya bilang, abang cari janda, nikahi gadis. Kan gitu bahasa saya tadi kan. Ustaz, ngerti Ustaz. Paham kan? Kenapa bang? Kalau abang menikah, abang mendapat kemaslahatan. Nanti abang punya keturunan. Abang terhindar namanya dari perbuatan zina. Nasab abang jelas, gitu kan? Yang pasti menikah itu perintah Allah, sunnah nabinya. Gitu bang. Paham ya bang? Ya Ustaz. Jadi jangan pikir yang lain-lain. Bang cari janda bang. Cari nggak nanti nih? Cari. Carilah. Baru? Ini baru pertanyaannya beda lagi nih. Kok terbalik? Kok saya yang nanya ya? Nggak apa-apa, nggak masalah. Bang, abang punya istri bang? Punya kan? Abang sayang sama istri abang? Sayang Ustaz, kadang. Karena di konten aja ya kan? Bilangnya sayang ya kan? Kalau contoh lagi nih, abang kalau punya istri, abang sayang nggak sama istri abang? Ya kalau di awal-awal ya sayang lah. Kok kayak gini nih udah payah nih, hati-hati nih. Banyak nih wanita, cewek-cewek yang payah sama abang itu nih. Udah punya ancang-ancang katanya. Kalau abang ini katanya dia sayang sama istrinya. Om sayang om sama istri. Kalau abang memang sayang sama istri bang, abang menikah lagi. Udah Ustaz kemarin. Udah. Nah itu baru dua betul kali, sayang Ustaz. istri. Nanti jadi istrinya yang nggak sayang Ustaz. Enggak, namanya dia udah sayang sama istri. Makanya dia menikah lagi. Kenapa? Kan dia sayang istri, makanya diambil lagi. Sama gini, istri itu perhiasan ya. Artinya itu yang membilangkan bukan saya, tapi itu termaktub di dalam Al-Quran. Anak istri itu perhiasan. Perhiasan yang bisa diajak untuk bertakwa kepada Tuhan. Jadi kalau abang sayang gitu kan, ya udah tinggal tambah aja gitu, namanya sayang ini disayang gitu. Makanya om nanti gitu om sayang Om lagi cari juga nih. biar dapat janda, jalan menuju ridha Allah. Nah, gitu. Kalau Sayang Ustaz ya. sayang lah, Sayang cuma satu. sayang cuma satu berarti harus dua gitu. Jadi udah gitu ya kan. Jadi cerita kita udah jelas tadi. Jadi abang ada yang mau ditanya kan? Ada lagi Ustaz. Iya. Ustaz, ini tadi Ustaz. Apa tadi? Masalah sahid tadi Ustaz. Oh sahid ya. Maksud sahid itu apa gitu? Coba pegang. Itu tadi Ustaz, masalah sahid Ustaz. Iya. Itu sahid itu maksudnya apa gitu? Sahid yang bagaimana? Sekarang kan banyak istilah orang, ada istilah orang umum lah. Iya. Tabrakan mati sahid katanya. Oh iya. Kan gitu macam-macam. Jadi apa sebenarnya sahid itu sebenarnya Ustaz gitu? Ya oke, sip. Jadi gini. Di situ kan ayatnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sesungguhnya mereka itu hidup. Jadi kata syahid itu apabila dia mati sebetulnya. Ya mati. Cuman matinya di jalan Allah tidak gitu. Nah, orang yang mati di jalan Allah itu dia punya kriteria. Kriterianya yang tadi tuh kita urut lagi. Yang pertama dia mengingat janjinya kepada Allah, berarti dia senantiasa berzikir, ya kan? Dia selalu mengingat Tuhannya. Setelah itu dia bersyukur. Bersyukurnya apa gitu? Baru dia di situ mengerjakan sholat, dia sabar. Maka orang-orang seperti ini nih, dia dikatakan orang yang syahid di jalan Allah. Ingat, kata bersyukur di situ harus bersama junjungannya. Contoh begini, kita terbuka aja gitu ya, supaya kita jangan merasa gimana, supaya memelihara hati kita juga. Kenapa para sahabat itu dikatakan dia syahid fisabilillah? Mereka itu mati di jalan Allah. Ya jelaslah, karena
mereka itu matinya itu pada saat berperang, mereka bersama Rasulnya, bersama junjungannya, gitu. Karena mereka, itulah yang saya bilang tadi, mereka itu bersyukurnya bertempat, maka mereka berterimalah di sisi Allah, gitu. Jadi itu syahid di awal. Jadi kita kan ini di masa ini. Tadi kita mengambil suatu gambaran contoh kepada leluhur kita di awal, itu para nabi dan para sahabatnya. Jadi syahidnya seperti itu. Nah, mereka berkaryanya itu, mereka bersyukurnya itu, mereka berperang dan mereka mati, maka dikatakanlah syahid. Ketika syahidnya mereka di awal sama di akhir sama nggak kira-kira? Tadi kan Om mengumpamakan kalau ada yang tabrakan, ada yang tenggelam di lubang mati syahid gitu kan? Iya, umumnya. Secara umum begitu ya? Rasanya gitu. Ya kalau dia memenuhi kriteria tadi itu, dia memang orang-orang yang bersama Rasul junjungannya di akhir zaman, dia berzikir mengingat janjinya kepada Allah, baru dia bersyukur berkaryanya dia, baru dia itu orang yang sholat dan dia orang yang sabar, dan bertempatnya dia bersama junjungannya di zaman akhir ini. Nah, itu bisa dikatakan begitu. Nah, cuman bedanya begini. Kalau syahid di awal sama syahid di akhir itu bedanya gini. Kalau syahid di awal itu dia hilang jasadnya. Kalau syahid di akhir dia jasadnya masih ada, tapi dia sudah syahid. Kok begitu ya? Itu gimana pengertiannya Ustaz? Nah, saya ulangi ya. Kalau syahidnya di awal, para leluhur kita itu, para sahabat itu, syahid mereka itu hilang jasadnya. Artinya dia mati terbunuh dan dikubur. Kalau di akhir, dia kan belum ada peperangan saat ini gitu. Kalau ceritanya kita mulai sekarang nih ya. Jadi dia sudah syahid. Awalnya dia berbuat. Kan saya bilang tadi bersyukur itu artinya berkarya berbuat. Nah, di situ ketahuan perangnya di mana? Perang melawan, di dalam dirinya dia memerangi atas perintah dari junjungannya. Kalau dia bertempat kepada dia selama bersyukur itu bersama junjungannya gitu. Nah, dia berbuat terus, berbuat. Ketika itu kalau dia sudah tidak berbuat lagi, berarti dia sudah syahid itu. Paham maksudnya? Misalnya kita ambil satu contoh. Misalnya disuruh berbuat sesuatu hal yang dikerjakan. Kerjaannya ini belum siap. Kerjaan belum siap, dia sudah tidak mengerjakan lagi. Sementara teman-teman yang lain masih berbuat. Dia kan masih bersyukur ini artinya. Ini dia sudah syahid. Berarti di situ jasadnya masih ada. Tapi perbuatannya yang hilang. Kalau tadi jasadnya hilang. Kalau ini perbuatannya yang hilang. Karena makna bersyukur di situ adalah perbuatan, karya. Hilang karya dia sudah tidak ada lagi gitu. Paham maksudnya? Kira-kira ada nggak orang yang masuk dalam cerita itu gitu? Pasti ada karena sudah diceritakan. Cuman siapa orangnya nggak bisa lah dibilangkan. Karena kenapa? Selagi bumi ini masih terbentang gini, itu berarti masih ada Rasul Allah itu yang menjadi junjungan itu di setiap kurun masanya. Contoh di masa Nabi, sahabat, tabi'in, wa tabi'in, kan diantar wali-wali Allah. Orang yang bisa masuk ke dalam cerita yang kita ceritakan ini, itu orang yang bersama junjungannya saja. Supaya dia berbuat sesuatu itu, bersyukurnya dia, berzikirnya dia, itu atas bimbingan dari sang junjungannya itu, sehingga itulah yang dinamakan katanya bertempat. Kalau sudah bertempat, ada kemungkinan besar dia diterima. Contohnya sederhana aja. Abang mau memberi, bertempat kepada saya gitu misalnya. Atau saya mau memberi, bertempat kepada abang. Terus abang tidak menerima gitu. Bisa saja. Ini orang semuanya mau diterima. Memberi aja belum, artinya bersyukur aja belum, berbuat aja belum, kok mau diterima? Dari mana jalannya? Begitu. Nggak rumit bahasa saya ini? Enggak kan? Gimana bang? Abang nih kalau nanya jangan lari-lari, tapi nggak apa-apa, lari-lari sedikit nggak apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perihal apa itu Ustaz kemarin itu kan yang dia
kiri kanan, apa yang lurus gitu Ustaz. Jalan yang lurus itu Oh, gimana? golongan kanan, golongan kiri. Golongan kanan. Baru ada jalan yang lurus. Nah, Ustaz, gini. Iya ya. Itu yang kemarin ya. Ya, oke. Di situ dikatakan wa kuntum azwajan salasah gitu. Fa ashabul maimanah wa ashabul main. Fa ashabul masy'amah wa ashabul masy'amah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi di situ itu kan ayat itu kan diawali dengan mau terjadinya kehancuran di muka bumi ini. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Apabila terjadi kiamat itu nanti, Bang, gunung-gunung hancur. Kalau gunung udah hancur apalagi bumi ini. Udah gitulah, karena gunung itu yang menjadi apa? Semua berterbangan seperti debu yang berterbangan. Maka di situ kata Tuhan di Quran membilangkan wa kuntum azwajan salasa. Kamu akan terbagi menjadi 3. Yang satu golongan kanan, yang satu golongan kiri. Yang kanan beruntunglah golongan kanan itu. Yang kiri maka merugilah golongan kiri itu. Dan mana satu golongan lagi? Di tengah-tengah gitu. Tentunya Kanan kiri. Enggak, itu dia bukan di tengah-tengah. Oh. Dia berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim, Bang. Ihdinas siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan yang lurus itu, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu? Jalan yang sebagaimana orang-orang yang sudah diberi nikmat. Itulah jalannya para rasul, para nabi, para wali-wali Allah, dan di akhir jalan yang mengikut kepada pemimpin akhir zaman, Imam Mahdi, Al-Mahdi atau Mahdi Allah. Jadi gitu. Kenapa dia dibilang jalan yang lurus? Kan gitu kan? Kenapa yang kanan juga beruntung? Ini cerita akhir zaman, Bang. Versusnya itu begini. Kalau orang dia dapat membedakan antara yang kanan atau yang kiri, ini masih bisa tertipu di masa ini. Bisa gitu Ustaz. Iya, makanya dia harus berada di jalan yang lurus. Ingat, jalan yang lurus tadi jalan siapa? Jalannya para rasul, jalannya para nabi, jalannya para wali Allah, dan jalannya pemimpin akhir zaman. Nabi sekarang sudah nggak ada. Wali-wali sudah gimana ya dibilangnya? Orang masih menganggap wali itu ada, oke lah gitu. Itu paham masing-masing, kita nggak bisa mengklaim ya. Tapi kalau saya meyakini bahwa ini zaman sudah pasti ini. Kenapa? Tanda alamat zaman itu dari orang yang berzikir menyebut nama Allah, Allah itu berarti itu dibilangkan bahwa makom wali kutub saja tidak menghinggakan tentang amalan ini. Itu tandanya apa? Bukan merasa nanti orang beranggapan orang yang berzikir Allah Allah terus makomnya derajatnya lebih tinggi dari wali kutub. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya itu dengan tanda alamat datangnya zikir Allah, 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 sehingga katanya di kitab Tandurul Qulub itu Imam Amin Al-Qurdi mengatakan wali kutub saja tidak menghinggakan makom orang zikir itu. Artinya apa? Makom itu ada 2. Di mana masa dia hidup dengan derajat ketinggiannya, di mana masa dia wafat, di mana dikebumikannya. Gitu. Itu makom namanya, tempat. Makom itu tempat. Gitu. Jadi habis berarti cerita kewalian itu tadi, wali kutub tadi itu tidak menghinggakan kepada, kenapa? Karena zikir Allah Allah itu tanda maksud yang dimaksud di dalam penjelasan itu. Masanya nggak jumpa Ustaz ya? Iya, tidak sampai masanya. Jangan merasa juga orang yang berzikir Allah Allah itu dia derajatnya lebih tinggi dari wali kutub. Tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu makomnya itu tidak sampainya, berarti habis masa kewalian itu. Berarti apa? Tandanya datang pemimpin akhir zaman itu, berarti ditutuplah masa kewalian itu. Sebagaimana contoh gini, nabi-nabi ini banyak nih ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Isa alaihissalam, ditutup kenabian itu dengan Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Setelah datangnya Nabi Muhammad itu tidak sampai lagi masa kenabian yang sebelumnya. Paham maksud saya? Jadi begitu. Jadi begitulah cerita itu tadi. Nah, itulah makanya saya bilang udah ada yang berzikir Allah Allah, berarti ini kita harus mengikut kepada pemimpin akhir zaman itu supaya jalannya lurus. Kenapa harus begitu? Iya, ada satu kaidah begini gambarannya. Siapa orang yang tidak tahu siapa mahdinya, dapat dipastikan dia nggak akan tahu siapa dajjalnya. Nah, begitu. Artinya apa? Contoh begini, kita kembalikan lagi dulu. Atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan aja lah dulu ya, nanti kita kembalikan. Kembalinya nanti tetap menjadi suatu poros itu di masa awal. Nggak bisa enggak. Orang yang tidak tahu siapa mahdinya, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa dajjalnya. Artinya apa? Artinya dajjal itu nanti membawa suatu fitnah yang sangat besar, kebohongan yang sangat besar. Makanya gelarnya Al-Masihid Dajjal, sang pembohong. Orang yang kalau dia kalau jalan kiri, yang tadi golongan kiri nggak usah dihitung lah ya. Kenapa? Dia sudah di ranah maksiat, ini sudah pasti tertipu. Yang di golongan kanan ini tadi, ini kalau di masa fitnah dajjal, ini bisa kena yang di golongan kanan ini. Makanya harus berada di jalan yang lurus. Kenapa? Makanya saya umpamakan siapa orang yang nggak tahu siapa mahdinya, dia dapat dipastikan nggak tahu siapa dajjal. Karena dajjal nanti di masa itu membawa pasukan yang sangat besar. Pasukannya para ulama. Artinya apa? Cerita dari ulama ini cerita golongan kanan semua, amal ibadah semua. Iya, tapi Ustaz kan di situ terangkan alangkah beruntungnya gitu Ustaz, golongan kanan. Iya, kalau dia tetap bertahan di situ. Ini kan masanya sudah beda. Kan saya sudah mengkaitkan dengan di masa. Makanya cerita ini bisa awal, bisa akhir. Makanya di ayat itu wasabiquna sabiqun. Makanya as-sabiqun awalun itu Nabi dan para sahabatnya. Tidak muncul dajjal di situ. Dajjal itu versusnya dengan Imam Mahdi. Artinya orang yang tidak tahu siapa mahdinya, dapat dipastikan dia tidak akan tahu siapa dajjalnya. Berarti golongan kanan sini masih terancam. Terancamnya gimana? Ya dajjal bisa menipu gitu. Menipunya gimana? Karena dajjal tidak bermain di ranah maksiat. Ingat itu. Dajjal tidak bermain di ranah maksiat. Karena yang bermain di ranah maksiat itu adalah iblis. Contohnya, abang mau sholat, udah nggak usah sholat, ya, itu ranahnya maksiat, meninggalkan sholat. Tapi kalau udah di ranah dajjal, sholat, ya buat aja sholat. Nanti sholatnya dibuat jarang-jarang. Pernah nggak kejadian gitu? Pernah Ustaz. Seharusnya rapat, jarang-jarang. Tapi memang tetap sholat. Nanti zikirnya, amal-amaliyahnya semua kok beda ya gitu. Itulah menandakan perpecahan golongan itu sudah ada muncul di situ. Tapi kalau orang dia bersama junjungannya aman lah dia, karena dia berada di jalan yang lurus, nggak kanan nggak kiri. Bisa saja dia ada di kanan, ada di kiri, tapi dia tetap berada di jalan yang lurus, karena dia bersama junjungannya. Artinya dia tahu, dia tidak akan terfitnah lagi gitu. Kenapa? Dia sudah dijaga gitu. Karena mereka orang yang sudah ditunjuk, orang yang mendapat petunjuk. Gitu tuh maksudnya, Bang. Jadi, gimana? Masih bahaya Ustaz, masih ada bahaya di golongan kanan itu gitu. Masih bisa kena. Ya masih lah. Abang ibadah-ibadah aja misalnya, abang sholat-sholat aja, zikir-zikir aja. Siapa yang suruh? Kan udah saya bilang tadi di awal, yang dapat diterima itu sholatnya, zikirnya, amaliyahnya, semua apapun yang dibuatnya itu harus bertempat. Kan sudah saya bilang, bertempatnya itu dia bersama junjungannya gitu. Nah gitu, jadi mungkin selama ini nih maaf ya, ada adab berbicara itu, penyampaian. Seorang dai ini harus tahu sebenarnya. Seorang dai pendakwah atau dia mau tablik, dia harus tahu adab berbicara ini. Adab berbicara itu gimana? Contoh gitu. Kan banyak sekali sekarang misalnya tahu hadis, tahu Quran, menyampaikan, terus bercerita pahala gitu. Di hadis ini kalau melakukan ini pahalanya begini gitu kan. Jumlahnya begini gitulah ya. Kalau memberi satu nanti mendapat
imbalan yang lebih banyak gitu kan. Nah, ini kan secara penyampaian adab ini belum benar. Walaupun yang disampaikannya itulah tertipu. Bermainlah di situ, fitnah dajjal itu ada. Yang menyampaikan juga ulama-ulama yang mengaku ulama gitu. Kenapa saya bilang itu masih belum beradab menyampaikannya? Bang, dengar ya Bang. Waktu riwayat itu disampaikan, ya, waktu riwayat itu disampaikan itu, dikala itu orang yang bersama Nabi itu, para sahabat itu, mereka itu hanya diperintahkan saja lakukan ini, tidak diberikan fadilahnya itu dahulu. Setelah dilihat beberapa lama masanya, ya, setelah dia berpindah dengan amal yang lain, artinya apa? Oh, ini dia sudah selesai, barulah dikasih tahu gambaran rahasia yang kau lakukan ini tadi, ini pahalanya. Jadi mereka itu murni melakukan sesuatu amal itu bukan karena makhluk. Pahala itu makhluk, surga itu makhluk gitu. Dia memang murni atas perintah dari junjungannya. Buat aja ini, udah dibuat mereka. Ya Rasulullah, naam ya Rasulullah. Jadi nggak memikirkan namanya amal ibadah. Disitulah kata tertipu tadi. Kalau sekarang kan enak. Ayo lakukan ini nanti mendapat pahala ini, mari semuanya gitu. Wah, berlomba-lomba orang sehingga dia melakukan ingin mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Jadi Ustaz ria lah jadinya menjadi orang kayak gitu Ustaz ya. Dia dibilang ria gimana ya? Bukan ria, artinya dia berbuat sesuatu itu bukan karena Tuhan lagi gitu. Karena Mengharapkan makhluk. Surga itu kan makhluk. Gitu. Paham jadinya? Jadi orang yang di golongan kanan itu masih bisa tertipu kalau di masa ini sekarang. Jadi ada penyampaian itu gimana? Kalau orang yang bersama junjungannya, dia pasti mendapat perintah ijazah namanya. Nah, di sini kita bahas sedikit ya. Oke, kita bahas ya agar mengerti nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan diturunkannya Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Kenapa ya Furqan dimaknai antara pembeda hak dan yang batil? Padahal maknanya tidak itu. Furqan itu apa? Tapi ulama menafsir kalimat itu pembeda katanya. Ditambah hak dan batil. Padahal itu pembeda saja. Sebetulnya pembeda apa? Karena yang paling enak dimudah dimengerti pembeda antara hak dan yang batil. Furqan itu gitu. Pembeda, dia menjadi garis yang tegak lurus. Makanya Sayyidina Umar itu digelar Al-Faruq. Karena dia hakim yang bisa adil di kala itu gitu. Jadi maksudnya itu Bang, Furqan itu kan dia diberi nih. Tadi Quran udah ada petunjuk. Jadi kok ada Furqan lagi gitu. Itulah dia namanya, itu dia diberi, itu artinya dia izin dan membolehkan. Itulah ijazah. Ijazah itu artinya izin membolehkan. Siapa yang memberi itu? Pasti yang memberi ijazah. Kan gitu kan? Orang mendapat ijazah berarti dari siapa? Dari yang memberi ijazah. Nah, kok bisa dia dapat? Berarti dia berjalan bersama yang memberi ijazah itu. Makanya Nabi suruh begini, Rasul suruh begini, wali Allah itu suruh begini. Karena ijazah itu, Furqan itulah namanya kitabnya para wali-wali, para nabi-nabi, para rasul-rasul. Itulah yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Ada sama mereka itu. Makanya orang yang mengikutnya itu dia lurus jalannya. Karena antara misalnya gini, orang yang abang sama-sama sholat nih, abang sholat, yang satu sholatnya berijazah, yang satu tidak. Kan tadi udah tahu bahwa antara hak dan yang batil gitu maksudnya, agar mengerti. Makanya segala sesuatunya itu harus ada izinnya, izin dari siapa gitu. Kalau Quran itu memang sebagai petunjuk, cuman untuk menjalankan petunjuk itu harus ada izinnya lagi. Makanya dia bersamaan turunnya. Bukan mau kita, itulah yang dibilang itu jalan yang lurus. Jalannya para nabi. Karena apa? Kalau orang Bang, dia sudah berjalan kepada nabi, banyak perintah-perintah yang langsung diterima si orang itu.
kalau orang sudah berjalan bersama seorang Rasul, banyak perintah-perintah yang langsung diterima dari Rasul itu. Kalau dia berjalan bersama wali-wali Allah, ya wali-wali Allah, orang itu nanti banyak menerima perintah-perintah langsung dari wali itu. Kalau orang berjalan bersama pemimpin akhir zaman, kita bilanglah Imam Mahdi atau Mahdi Allah atau Al-Mahdi, dia banyak menerima perintah-perintah langsung dari seorang junjungannya itu. Itulah namanya ijazah, izin membolehkan. Itulah furqan. Furqan itu artinya perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan yang memberi ijazah tadi itu, yang memberi furqan. Jelas bang? Gitu. Jadi harus mengerti maksudnya. Selama ini gimana? Bang, sholat bang, sholat. Fawailul lil musallin katanya. Celaka orang sholat, yang sholat aja celaka, apalagi nggak sholat. Makanya sholatnya bertempat bang, agar dia lurus. Karena apa sholatnya bertempat? Nanti yang mengajari sholatnya itu langsung junjungannya itu tadi bang. Mau nggak diajari sama? Kalau kita sholat yang ngajari Rasul gitu, Rasul Allah, kayak mana sholatnya? Tahulah dia. Oh sholat tuh begini rupanya ya. Selama ini aku ikut-ikutan aja, kan banyak orang ikut-ikutan. Bisa dimengerti ya? Bisa Ustaz. Kayak gitu bang. Gimana bang? Abang kok serius sekali nengoknya bang. Udah tenang aja bang. Banyak-banyak aja kita bermohon, berdoa. Gitu ya bang. Ada yang mau ditanyakan bang? Enggak ada. Nggak ada. Tapi tadi katanya mau nanya. Atau saya aja yang nanya? Jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Udah ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, udah kita selesai dulu di sini. Jadi udah jelas semua gambarannya bang ya. Udah Ustaz. Tadi masalah apa tadi? Jangan lupa cari janda ya. Ingat, cari janda. Cari aja Ustaz. Hah? Cari aja apa cemana? Carilah. Udah dicari. Memang harus dicari. Janda bang, ingat bang, cari janda. Jalan menuju ridha Allah. Jalannya gimana? Berusahalah mencari sosok junjungan yang dicintain itu. Gitu. Jangan cari yang lain-lain bang. Ingat, abang cari janda nikah sama gadis tuh, itu pesan saya begitu. Supaya abang menjadi orang kaya, nggak miskin lagi. Tadi fisabilillah tadi om, dia matihnya, dia memang betul bertempat bersama junjungannya. Udah gitu aja yang paling sederhana. Tadi abang bilang jalan yang lurus itu jalannya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kalau di akhir pemimpin akhir zaman, kalau sudah bersama di jalan yang lurus, dapat dipastikan dia tidak akan terfitnah dengan fitnah dajjal. Kenapa? Siapa orang yang tidak tahu siapa mahdinya, pasti dia tidak akan tahu siapa dajjalnya. Kalau sudah tidak tahu siapa dajjalnya, bagaimana dia mau tahu fitnah dajjal? Dajjal bermain di ranah kebohongan, kebaikan, ibadah, semua di situ bermainnya dajjal. Kalau iblis mainnya di ranah maksiat. Nah, itulah jalan golongan kiri tadi. Itu ya, Bang. Udah paham ya? Udah Ustaz. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita terpelihara. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat berjumpa dengan sang junjungan Al-Mahdi alaihissalam, Mahdi Allah alaihissalam, agar kita senantiasa diberi petunjuk jalan yang lurus, kita mendapatkan furqan. Ingat ya bang, itu aja. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya. Masih Ustaz. Ya.